Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara pagi yang segar, dan itu tandanya kita masih hidup. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih bisa hadir di masjid melaksanakan aktivitas rutin kita setiap hari, sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian Islam. Alhamdulillah juga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa, dan hari ini telah memasuki hari yang ke-10. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan ini merupakan wujud yang nyata dari komitmen kita terhadap Islam, agama yang kita peluk. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ini mestinya jadwalnya Pak Fadil. Jadi Pak Fadil itu sebagaimana yang ada dalam jadwal, tetap tidak ada perubahan dengan hari-hari biasa, hari Sabtu dan hari Ahad. Namun pagi ini Pak Fadil berhalangan karena ke Jogja, sehingga izinkan saya untuk menggantikan beliau. Dan untuk besok Ahad kita isi dengan dialog, sebab selama ini kalau tidak ada Pak Fadil, hari Ahad itu kita isi dengan dialog. Dan kemarin sudah ada yang mengingatkan pada saya, lupa kok Ramadan kali ini nggak ada dialognya. Ya, besok Ahad pagi kita gunakan untuk dialog. Oleh karena itu Pak Taslim siap-siap ya untuk merespon berbagai macam persoalan yang nanti muncul dari para jamaah. Bapak dan ibu-ibu, tadi di awal ceramah saya sudah menyampaikan bahwa mudah-mudahan semua yang kita lakukan di pagi hari ini dan juga di hari-hari yang lain itu merupakan bentuk dari komitmen kita terhadap Islam sebagai agama yang kita peluk. Berbicara tentang komitmen, Bapak dan Ibu-ibu, ya kita ini tentu saja dituntut untuk berkomitmen terhadap hal yang misalnya kita ikuti, kita peluk ya. Contoh sederhana, kalau kita misalnya menjadi anggota partai misalnya tertentu misalnya, ini kan kita juga dituntut untuk memiliki komitmen terhadap partai itu. Setidaknya kita yakin partai itu yang terbaik. Kita lalu ya punya komitmen untuk membesarkan partai itu. Kita komitmen untuk memenangkan partai itu ya. Kalau pemilu nanti ya nyoblos partai itu, ya masuk anggota partai kok kemudian pas pemilu aku ini selama 5 tahun ini menjadi anggota partai A misalnya. Tapi
cuma 3 menit saja saya nggak menjadi anggota partai, itu waktu di TPS misalnya, itu kan ya repot kalau begitu. Nah demikian pula Bapak dan Ibu-ibu, kita memeluk agama Islam ini juga mestinya kita punya komitmen terhadap agama yang kita peluk itu. Nah, bagaimana itu komitmen kita terhadap agama Islam, agama yang kita peluk itu? Nah, merujuk kepada surat Al-Asr yang saya kira Bapak dan Ibu-ibu semuanya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, lalu mau mewasiati dalam hal kebenaran, dan mau mewasiati dalam hal kesabaran. Dari surat Al-Asr, surat yang pendek ini yang saya kira semua kita hafal, ini kita bisa mengambil pelajaran, setidak-tidaknya ada 5 komitmen kita sebagai seorang muslim terhadap Islam, agama yang kita peluk. Dan kandungan yang sangat besar itu, meskipun dalam ayat atau surat yang kecil itu, ini sampai-sampai ada sebagian ulama yang menyatakan kalau sekiranya ya, Al-Quran itu kok terdiri 1 surat saja itu ya Al-Asr itu cukup. Ini untuk menggambarkan betapa kandungan yang besar dalam surat Al-Asr. Nah, 5 komitmen itu apa saja? Yang pertama adalah komitmen kita untuk mengimani Islam. Yang kedua, komitmen kita untuk mengamalkan Islam. Yang ketiga, komitmen untuk mengilmui Islam. Yang keempat, komitmen untuk mengamalkan Islam. Dan yang kelima, komitmen untuk bersabar di dalam berislam. Diingat-ingat itu. Nah, mari kita bahas singkat-singkat saja. Biasanya hari Sabtu agak panjang, tidak hanya 10 menit. Kalau mengikuti Pak Fadil setengah jam kalau hari Sabtu itu. Yang pertama, komitmen untuk mengimani Islam. Maksudnya bagaimana? Kita ini sebagai seorang muslim hendaknya ya betul-betul yakin, dengan seyakin-yakinnya, bahwa Islam, agama yang kita peluk ini memang agama yang benar. Agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, yang dengan agama Islam itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan di akhirat nanti, tapi juga kebahagiaan di dunia ini. Ini harus yakin kita. Jangan sampai kita ini memeluk agama Islam tapi tidak yakin dengan agama yang kita peluk. Wah, kayak agamaku ki salah yo. Kita harus yakin. Nah, kalau dalilnya sak bajeb ya dalil yang paling terkenal ya misalnya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah
al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia akan tidak diterima agamanya dan nanti di akhirat dia akan merugi. Nah, ini harus kita yakini sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita ragu. Bahwa orang lain yakin dengan agamanya bahwa agama yang paling benar, ya silahkan. Tetapi sekali lagi kita sebagai seorang muslim harus meyakini agama kita ini agama yang benar yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya komitmen untuk mengamalkan ajaran Islam yang kita peluk itu. Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian yang saya muliakan, bahwa agama Islam yang benar, yang dijamin oleh Allah sebagai agama yang bisa mengantarkan umat yang memeluknya itu untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia serta di akhirat, itu tidak hanya untuk diyakini saja, tidak untuk dipercayai saja, melainkan bahwa ajaran-ajaran agama yang kita yakini bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat itu ya harus kita amalkan. Nah, terkait dengan ajaran Islam, ya, kalau kita peras yang paling pokok itu ya hanya dua, yaitu yang bernama perintah dan larangan. Sebagian perintah, sebagian larangan. Yang perintah ya kita jalankan. Meskipun perintah ini kemudian dibagi lagi, ada yang fardu, ada yang sunnah. Sebenarnya fardu sunnah ini untuk mengklasifikasi tingkat kepentingannya, tingkat keperluannya. Nah, untuk itu lalu kemudian para ulama mendefinisikan bahwa yang fardu itu adalah sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Sementara yang sunnah kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, rumusan ini sebenarnya tidak ada yang salah, ya, karena memang untuk menunjukkan tingkat prioritas dari yang diperintahkan itu. Tapi kemudian sering disalahpahami oleh kita sebagai umat Islam. Kalau terkait dengan yang sunnah itu kemudian nyepelekke. Allah ora wajib kok. Mung sunnah wae kok. Wong ora dikerjake ya ora apa-apa wae kok. Nah, ini saya kira salah di dalam mensikapi yang sunnah itu. Ya. Bukan berarti tidak penting, tetap penting. Kayak seperti kita ini kan ya sholat subuh ini, yang fardu ya fardunya itu, subuhnya itu. Ya, tapi yang sunnah banyak ya, yang dianjurkan itu. Ya sholat datang ke masjid, seperti kemarin diuraikan Pak Effendi, di masjid kita bisa mendahului dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah. Loh, ini sunnah semua ini.
Jangan sampai kita alah sunnah wae kok ora perlu. Ya sepenting kan salate kuwi, salat ning omah ya entuk. Nah ini kalau sudah berpikir seperti itu enggak pas sebenarnya. Jadi intinya semua perintah baik itu yang wajib maupun yang sunnah ya ini sedapat mungkin kita amalkan, kita lakukan. Karena itu sudah kita yakini sebagai ajaran yang benar tadi itu. Demikian pula yang berbentuk larangan. Larangan ini juga memang dibagi dua. Ada yang haram, ada yang makruh. Nah, lagi-lagi juga kadang-kadang disalahpahami. Alah kadar ora haram wae kok. Alah kadar makruh wae kok. Wong dilakoni ora apa-apa wae kok, ora dosa wae kok. Nah ini. Nah mestinya ya semua larangan baik itu yang haram maupun yang makruh sedapat mungkin kita hindari dalam rangka tadi itu mewujudkan komitmen kita terhadap Islam yang kita peluk tadi. Tidak hanya kita meyakini saja, tetapi ya yang kita yakini itu kita amalkan, kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah memerintahkan puasa, kita puasa. Allah memerintahkan sholat, kita sholat. Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, kita berbuat baik kepada orang tua. Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga, kita berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita lakukan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini sebagai ajaran yang benar, yang bisa membawa kita kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia itu. Demikian pula yang dilarang kita tinggalkan. Allah melarang kita mencuri, kita tidak mencuri. Allah melarang kita untuk tidak minum minuman yang memabukkan, kita tidak minum. Allah melarang kita untuk berzina, kita tidak berzina. Allah melarang kita untuk tidak ngerasani, kita tidak ngerasani. Allah melarang kita untuk memfitnah, kita tidak memfitnah. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam hal melaksanakan ajaran agama ini, perintahnya itu hendaknya kita strict dalam hal meninggalkan larangan. Sebab meninggalkan larangan itu prinsipnya total. Tidak bisa kita kemudian, ya Allah saya itu ya seneng, ya yakin dengan agama Islam itu. Ya. Larangan apa ya iso aku nyegah, tapi satu aja yang tidak bisa saya. Misalnya mabuk misalnya. Saya minta diberi dispensasi mabuk saja enggak bisa saya misal. Itu enggak bisa itu dalam hal larangan. Atau yang lain misalnya, ya Allah saya itu maulah dilarang macam-macam, tapi tolong satu saja zina saya diizinkan itu misalnya. Itu enggak bisa. Jadi dalam hal larangan itu sifatnya total. Nah berbeda dalam hal yang sifatnya menjalankan perintah. Dalam hal menjalankan perintah itu memang semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Jadi makanya dalam Islam itu ada kewajiban yang memang disyaratkan tertentu kewajiban itu bagi pemeluk Islam untuk melaksanakannya. Misalnya puasa ini. Puasa itu kan ya prinsipnya puasa. Kalau kamu mampu. Begitu perintahnya. Sebab apa? Kalau kamu itu memang sedang di perjalanan, boleh tidak puasa. Atau kalau kamu sakit, boleh tidak puasa. Atau kamu sudah tua sekali, memang puasa itu berat, boleh tidak puasa. Atau kamu itu sedang hamil, boleh tidak puasa. Loh, ini berarti menjalankan perintah itu memang kalau mampu. Sholat pun begitu. Kalau mampunya berdiri harus berdiri. Ada halangan boleh duduk.
Ada halangan lagi yang memang tidak makan duduk, boleh tidur malahan. Sudah tiduran tidak bisa aja, kalau tidur miring boleh melumah. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk dalam hal melaksanakan perintah itu sifatnya yang mampu. Haji ya hanya bagi yang mampu. Zakat juga hanya bagi yang mampu. Nah ini ya, jadi dalam hal menjalankan perintah itu sifatnya semampu kita. Tapi kemudian jangan lalu kemudian kita excuse, lah aku rak mampu kok, mampu ini diukur dengan karep-karep dewe, itu tidak begitu. Karena prinsipnya Allah itu sudah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani orang itu sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu dalam salah satu hadis Nabi itu dengan sangat bagus, Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Abu Hurairah itu, nasihatnya begini, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jagalah olehmu yang haram-haram itu. Kalau kamu sudah bisa menjaga yang haram itu, kamu sudah menjadi orang yang paling hebat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena apa? Karena kalau sudah bisa menjalankan, sudah bisa menahan larangan, itu berarti dia sudah ya tadi itu menjalankan hampir semua agama. Karena untuk yang perintah itu ya semampunya tadi itu. Nah ini. Lalu yang ketiga, komitmen yang ketiga adalah komitmen untuk mengilmui Islam. Nah sebenarnya untuk mengilmui Islam ini tidak secara eksplisit ada di dalam surat Al-Asr itu. Kalau dalam surat Al-Asr tadi kan hanya 4, iman, amal soleh, nasihat kebenaran, nasihat kesabaran. Tapi kenapa kok muncul komitmen ilmu ini? Ya, karena orang itu tidak mungkin bisa mengamalkan Islam kalau tidak mengerti tentang Islam. Orang tidak mungkin bisa melaksanakan Islam kalau tidak tahu bagaimana ajaran Islam. Ya contoh yang paling sederhana ya, orang apa mungkin bisa melaksanakan sholat kalau tidak mengerti caranya sholat. Orang tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah haji kalau tidak mengerti caranya haji. Dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kedudukan ilmu itu dalam Islam sangat penting. Makanya mengaji itu, belajar itu, mencari ilmu itu diperintahkan sedemikian rupa oleh Islam. Misalnya yang paling konkret dalam hadis Nabi itu eksplisit itu, tolabul ilmi faridotun. Terus apa Pak? Ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang namanya menuntut ilmu itu fardu bagi orang muslim laki-laki maupun orang muslim perempuan. Ini hadis ini meskipun pendek, jelas, tapi kadang-kadang sok keliru ya. Mungkin karena semangatnya gitu. Ada kiai, ya bukan kiai sebenarnya ya. Pernah ada terjadi pejabat itu pas memberikan sambutan di acara pengajian begitu ya, ben dikira rotok santri gitu, dalil ya, terkait dengan kewajiban mencari ilmu itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki yang muslim maupun perempuan yang muslim. Dalilnya tolabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir katanya. Jadi jelas ya Bapak ya, jadi kewajiban.
Hadis yang lain mungkin ibu-ibu malah sudah lebih kenal itu ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu diwajibkan ya. Tuntutlah ilmu itu dari kamu mulai dari liang lahat itu kebalik. Dari liang astagfirullahaladzim. Dari lahir sampai ke liang lahat. Dan alhamdulillah ya Allah, saya itu senang sekali melihat bapak-bapak dan ibu-ibu di Masjid At-Taqwa ini. Meskipun sudah sepuh-sepuh masih mau ngaji dengan tekun ya. Ya seperti sekarang ini Masya Allah gitu. Ya, dulu perasaan ya tidak sebanyak ini kalau ngaji subuhan Ramadan sekalipun itu. Nah, sekarang ini sebanyak ini. Loh, ini kan sama dengan pengajian yang bulanan itu ya. Padahal tanpa diundang ini. Pengajian bulanan itu diundang sa-RW. Betul sa-RW itu Pak diundang Pak. Pakai surat resmi. Loh kok yang datang itu ya kayaknya enggak lebih dari ini ya. Ya paling-paling selingkaran ini. Kayaknya ini menjadi kayaknya. Apa orang tuh berpikir nanti kalau saya datang nanti nggak dapat tempat, daripada nggak dapat tempat ya sudahlah biar yang datang itu aja itu apa gitu nggak tahu saya. Ibu-ibu kayaknya juga banyak itu ya, di atas juga ada itu kayak seperti pas pengajian juga itu. Masih mau ngaji Al-Quran ya, meskipun dengan susah-susah. Ini mudah-mudahan kita sudah mengamalkan hadis Nabi yang tadi itu. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat itu. Sebab Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita itu tidak mau belajar, tidak mau ngaji, lalu kita tidak punya ilmu, ya, bagaimana bisa beramal? Kalau tidak punya ilmu, lalu beramal, ya bisa jadi amalnya ngawur. Dan kalau ngawur berarti ya rusak. Dan kalau sudah ngawur berarti ya gimana? Tidak ada maknanya. Puasa kalau ngawur ya tidak ada maknanya. Makanya banyak orang yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga itu. Misalnya. Makanya bagi orang yang mau berhaji itu direwangi manasik saben minggu itu. Ya. Mau punya acara apapun ditinggal karena supaya bisa tahu ilmunya haji supaya hajinya bener. Tewas biaya larang-larang hajinya sembarangan lalu nggak diterima. Nah ngapain cuma capek dan mengeluarkan uang saja. Nah ini ya. Makanya bapak-bapak itu luar biasa itu ya, rajin manasik. Yang mau pergi haji itu segala apa ditinggalkan, penting sekalipun ditinggalkan untuk manasik itu dalam rangka itu. Nah ini pentingnya ilmu itu. Makanya seorang muslim sekali lagi memiliki komitmen, kewajiban untuk mau mengilmui Islam, mau mempelajari Islam agar memiliki pengetahuan terhadap Islam sehingga Islam yang diyakini itu bisa diamalkan berdasarkan ilmu. Itulah sebabnya maka ada yang menyatakan al-ilmu imamul amal. Ilmu itu pemimpinnya amal, imamnya amal. Kalau amal kok tidak dipimpin oleh ilmu, amalnya bisa nyasar kemana-mana itu. Ya, tidak sampai pada tujuannya. Nah ini yang ke berapa tadi? Ketiga ya, komitmen iman, komitmen amal, komitmen ilmu. Yang keempat, komitmen untuk mendakwahkan Islam. Bapak dan ibu-ibu, ilmu Islam yang kita peluk itu tidak hanya perlu kita yakini, tidak hanya perlu kita amalkan, tidak hanya perlu kita ilmui, tetapi harus kita dakwahkan. Jangan sampai kita itu yang penting aku dhewe wis iman, wis Islam, wis jalan ke Islam, wis pinter ngerti tentang Islam. Liyane ora Islam, liyane durung ngamal ke Islam, liyane isih durung ngerti Islam ya sebenarnya urusane dhewe. Tidak seperti itu.
Nah, untuk yang komitmen mendakwahkan Islam dan komitmen yang kelima untuk sabar dalam berislam, kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Karena ini sudah 30 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.